Asik. Oke, sekarang kita lanjut membahas tentang range atau daerah hasil. Range atau daerah hasil ini simpelnya dapat kita definisikan sebagai himpunan bilangan real Y, himpunan bilangan real Y yang terdefinisi dengan anggota himpunan bilangan real X. Nah, jadi simpelnya teman-teman, kalau di domain tadi kita menentukan nilai X-nya, maka di range ini kita akan menentukan nilai Y yang terdefinisi. Oke, nilai Y yang terdefinisi. Nah, cuman caranya sedikit berbeda ya. Misal seperti ini. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu, misal kita punya fungsi fx ya. Fungsi fx atau kita punya fungsi gx seperti contoh tadi. Fungsi fx, kita punya fungsi gx, dan kita juga punya fungsi hx. Ya, ini sama aja. Fungsi hx. Nah, bentuk ini ya, bentuk fungsi yang ada x-nya itu bisa kita tulis juga menjadi bentuk tunggal, yaitu y saja. Nah, seperti itu ya. Nah, misal kita punya contoh fx itu sama dengan, kita ambil contoh yang ketiga tadi teman-teman. Fx sama dengan 2x tambah 3. 2x tambah 3 dibagi dengan 3x dikurang 6. Seperti itu. Nah, bentuk fx ini bisa kita tulis juga sebagai y. Y sama dengan 2x ditambah 3. 2x ditambah 3 dibagi ya, atau per 3x kurang 6. 3x dikurang 6. Nah, ini kan ya teman-teman, simpelnya bisa kita katakan masih dalam bentuk y sama dengan. Ya, y sama dengan berapa. Nah, untuk menentukan range atau daerah hasil, kita harus mengubah bentuk y sama dengan ini menjadi bentuk x sama dengan. Nah, menjadi bentuk x sama dengan. Kita ubah dulu bentuknya dari y sama dengan menjadi bentuk x sama dengan berapa. Baru nanti kita bisa menentukan nilai y yang terdefinisi. Oke, kita akan bahas dulu gimana caranya mengubah bentuk y sama dengan ini menjadi bentuk x sama dengan. Nah, oke, kita akan mengubah bentuk y sama dengan 2x tambah 3 per 3x kurang 6 ini menjadi bentuk x sama dengan. Nah, langkah pertama, kita pindahkan dulu penyebut ini ke atas. Nah, maka pindah ke sebelah sini jadinya kali ya. Kayak ini jadinya y dikali 3x kurang 6. 3x dikurang 6. 3x dikurang 6 sama dengan 2x ditambah 3. 2x ditambah 3. Nah, terus yang sebelah kiri ini kita kalikan ke dalam. Y dikali 3x itu hasilnya 3xy. Negatif y dikali negatif 6 hasilnya adalah negatif 6y. Oke. Sebelah sini tetap ya. Sama dengan 2x ditambah 3. 2x ditambah 3. Seperti itu. Nah, kemudian kita kumpulkan yang sebelah kiri, kita kumpulkan yang sama-sama mempunyai variabel x. Maka yang 2x ini kita pindahin ke sebelah kiri. 3x, y tetap di sebelah sini ya, karena dia mempunyai x, variabel x, variabel x. Terus 2x pindah ruas menjadi negatif 2x. Nah, yang 6y ini, negatif 6y itu karena dia tidak mempunyai ruas, tidak mempunyai x, variabel x, kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadinya 6y. 6y ditambah 3. Nah, setelah ini, untuk yang di sebelah kiri, kita gunakan sifat distributif. Kita keluarkan x-nya.
X nih, maka ini jadinya 3XY dibagi X sisa 3Y, negatif 2X dibagi X sisa negatif 2. Nah, udah kelihatan kan sampai sini? Sama dengan 6Y ditambah 3. Oke. Setelah ini bisa kita bentuk X. Nah, ini udah jadi bentuk X sama dengan nih. X sama dengan 6Y ditambah 3. 6Y ditambah 3 dibagi. Nah, yang bentuk 3Y kurang 2 ini kan kali ya. X dikali 3Y kurang 2, pindah ruas menjadi bagi. 3Y dikurang 2. Nah, karena dia sudah dalam bentuk X sama dengan, baru deh kita bisa menentukan range-nya atau nilai Y yang terdefinisi untuk setiap anggota himpunan bilangan X. Caranya masih sama ya. Ini berarti untuk fungsi tak normal. Karena dia bentuk pecahan, sama saja syaratnya seperti domain tadi. Untuk fungsi pecahan ya, atau fungsi rasional, itu syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini 3Y untuk menentukan range-nya. 3Y dikurang 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita kerjakan. Negatif 2 pindah luas menjadi positif 2. Oke, maka Y-nya itu tidak boleh sama dengan 2/3. Oke, 2/3. Nah, jadi untuk range dari fungsi f ya, bisa kita tulis RF ya. Range dari fungsi f itu sama dengan, kita pakai yang kedua saja, atau kita pakai notasi yang ketiga, yang ini ya teman-teman, yang bawah. Notasinya bisa kita tulis X kecil dari 2/3, atau ini tanda atau ya teman-teman, ini bacanya atau biar cepat, X-nya besar dari 2/3. Oke. Jadi agar fungsinya terdefinisi, bilangan realnya itu harus boleh berapapun ya, boleh bilangan real Y berapapun, asalkan jangan 2/3. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan bentuk X sama dengan ini ya, itu disebut juga dengan fungsi inverse. Disebut juga dengan fungsi inverse atau inverse dari sebuah fungsi. Fungsi atau inverse dari sebuah fungsi. Inverse fungsi. Dinotasikan dengan bentuk seperti ini. Tadi kan kita punya fungsi fx, maka inverse fungsi fx itu bisa kita tulis f pangkat negatif 1 ya, sehingga inverse x. Nah, jadi bentuk x sama dengan ini, selain bisa menentukan range, juga bisa digunakan untuk menentukan inverse. Maka inverse dari fungsi fx adalah 6x tambah 3 ya. Y-nya kita ubah lagi menjadi x. 6x ditambah 3 per 3x dikurang 2. Oke, jadi jika sampai di bentuk X sama dengan sini ya, sampai di sini saja pengerjaannya, maka kita sudah menemukan inverse dari sebuah fungsi. Nah, untuk melanjutkan menentukan range atau daerah hasilnya, kita lihat kalau dia bentuk fungsi pecahan, maka syaratnya bentuk penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Tapi kalau ternyata nanti bentuk X sama dengannya atau bentuk inverse-nya itu ada akar, ingat yang di dalam akar tidak harus lebih besar dari sama dengan 0. Tapi kalau tidak ada kedua-duanya, tidak ada akar, tidak ada bentuk pecahan, maka sama saja dengan domain tadi ya, untuk range-nya juga bisa semua bilangan real. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Misal
kita punya fungsi gx-nya. Kita punya fungsi gx itu, sekarang kita mau yang ada akarnya nih. Misal gx-nya 2 ditambah akar dari x kurang 2. Nah, sekarang kita akan menentukan inverse dari gx ini, dan sekaligus kita menentukan range. Kita akan menentukan inverse dari fungsi gx, dan kita akan tentukan range atau daerah hasil dari gx juga. Nah, ingat, untuk menentukan inverse atau untuk menentukan range, kita harus mengubah bentuk fungsi dari y sama dengan menjadi bentuk x sama dengan. Oke. Jadi ini bisa kita tulis y sama dengan 2 ditambah akar dari x kurang 2. 2 ditambah akar dari x kurang 2. Nah, ini caranya sedikit berbeda ya dengan cara fungsi pecahan tadi. Kalau ini pertama kita pindahin dulu yang tidak di dalam akar, maka 2 ya, 2 di luar ini kita pindahin ke sebelah kiri, plus 2, pindah luas menjadi negatif 2, maka y negatif 2 sama dengan akar dari x kurang 2. Akar dari x dikurang 2. Nah, untuk menghilangkan akar, kiri sama kanan kita pangkatkan 2. Nah, ini y dikurang 2, kita pangkatin dengan 2, yaitu, maka biar adil, sebelah kanan juga harus dipangkatin dengan 2. Nah, ini akar dari x kurang 2, x kurang 2, dipangkatin 2. Nah, ini kita jabarkan menjadi y dikurang 2 dikali dengan y kurang 2. Ya. Bentuk kuadrat ya. Seperti ini kalau kita jabarkan. Nah, untuk akar, kalau dikuadratin, itu akarnya hilang. Sisa yang di dalamnya saja. X dikurang 2. Nah, untuk yang belum tahu ya, ini sedikit kita jelaskan. Misal kita punya akar, ya, suatu akar A, itu sama saja dengan A dipangkat setengah. Karena akar itu adalah pangkat setengah. Ya. A pangkat setengah, 1/2. Nah, makanya ketika akar itu dipangkatin dengan 2, atau dalam artian setengah dipangkatin lagi dengan 2, hasil pangkatnya akan sama dengan 1. Ini A pangkat setengah, kemudian kita pangkatin lagi dengan 2. Nah, ingat aturan perpangkatan, pangkat jika dipangkatkan, maka pangkatnya akan kita kali. Nah, ini jadinya A dipangkatin dengan setengah dikali 2. Setengah dikali dengan 2. Nah, setengah kali 2 sama dengan 1. Maka sisanya A pangkat 1. A pangkat 1 ya sama dengan A itu sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Mengapa akar kalau dipangkatin dengan 2, akarnya hilang. Sisa angkanya doang gitu ya. Nah, lanjut lagi ke sini. Ini kita jabarin ya bentuk perkalian dua sukunya atau kuadratnya. Y dikali Y hasilnya Y kuadrat. Y kali min 2Y hasilnya min 2Y atau negatif 2Y. Negatif 2 dikali Y hasilnya juga negatif 2Y. 2Y. Negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah ya positif 4. Sebelah kanannya masih tetap ya. X dikurang 2. Nah, ingat kita mau menjadikannya dalam bentuk X sama dengan K, negatif 2-nya kita pindah luaskan. X sama dengan Y kuadrat. Y kuadrat. Nah, ini bisa kita jumlahkan. Negatif 2Y
negatif 2Y itu hasilnya negatif 4Y. Negatif 4Y. Ada plus 4 di sini ya, ada plus 4. Kemudian, nah negatif 2 ya, kita pindahin luas sebelah kiri jadinya positif 2. Nah, maka bentuk X sama dengannya itu adalah Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4 tambah 2 sama dengan 6. Kita ketemu nih. Nah, maka inverse-nya itu bisa kita tulis. Inverse dari fungsi Gx itu, ya, kita tulis kayak gini. G pangkat 1, ya, atau G inverse adalah ini. Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 6. Tapi, Y-nya kita ganti lagi ke variabel X. Sehingga inverse-nya menjadi X kuadrat ya dikurang 4X ditambah 6. Nah, ini untuk inverse-nya. Sekarang kita akan menentukan range-nya atau daerah hasil. Nah, ingat seperti yang di domain tadi, untuk fungsi yang tidak mempunyai akar dan tidak mempunyai bentuk pecahan, ini kita sebut sebagai fungsi yang normal, ya. Ini kita sebut sebagai fungsi normal. Nah, ingat untuk fungsi normal menentukan range-nya sama saja dengan menentukan domain. Untuk fungsi yang normal, maka range-nya itu adalah semua bilangan real. Maka RG ya, fungsinya G, maka RG atau range dari G-nya itu sama dengan semua bilangan real ya. Y, ingat ya, kalau range itu pakai variabel Y. Y semua bilangan real. Atau bisa juga kita tulis Y-nya itu lebih besar dari sama dengan negatif tak hingga ya, negatif tak hingga, atau lebih kecil dari sama dengan kecoret, lebih kecil dari sama dengan tak hingga, dalam artian semua bilangan real X ya. Ya teman-teman, maaf di sini ada kesalahan ya. Ini harusnya Y ya. Di sini harusnya Y. Kalau range itu nilainya harus dalam variabel Y. Karena tadi definisinya range adalah himpunan bilangan real Y. Ini Y kecil dari 2/3 atau Y-nya besar dari 2/3. Matic, matematika asik.